Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Aziz, selamat datang di The Doctors. Kali ini kita akan membahas masalah batu ginjal atau biasa orang sebut batu saluran kemih. Jadi penyakit batu saluran kemih adalah penyakit di mana terbentuknya batu di dalam saluran kencing kita. Seperti kita ketahui bahwa batu saluran kemih itu ada di ginjal dan salurannya. Sedangkan ginjal itu berfungsi untuk menyaring darah supaya lebih bersih. Itu hanya salah satu fungsinya, tapi ini merupakan fungsi yang sangat penting. Jadi seharusnya ginjal dengan seluruh salurannya itu dia tidak ada isi yang membuat obstruksi atau membuat dia macet salurannya. Nah, kali ini kita akan jelaskan batu di mana saja yang akan bisa menyumbat saluran ginjal itu. Yang pertama ada di batu di daerah ginjal itu sendiri. Yang kedua ada di saluran uretra. Yang ketiga ada di vesika urinaria atau di bulinya atau di kandung kencing, dan yang terakhir ada di uretra. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana gejala pasien atau orang yang terkena batu saluran kemih atau batu saluran ginjal tadi. Jadi bisa dibayangkan ginjal yang seharusnya lancar tapi tiba-tiba tersumbat oleh sebuah batu begitu ya. Jadi akan terobstruksi atau akan macet. Nah, untuk gejala batu saluran kencing itu sendiri biasanya dari mual hingga muntah, nyeri perut biasanya di bagian perut depan atau bagian bawah hingga ke pinggang. Dan bagaimana penyebabnya atau apa saja penyebab yang biasanya menyebabkan batu saluran kemih ini? Biasanya diakibatkan oleh orang-orang yang dengan imobilisasi lama atau dia berdiam diri lama. Misalnya saja pada driver, pada pilot, ya, pada sopir-sopir seperti itu, atau pekerja kantoran yang dia duduk dalam waktu lama dan jarang bergerak, apalagi ditambah dengan jarang minum air putih. Nah, bagaimana kalau sampai kita merasakan seperti itu? Maka yang pertama yang bisa menolong kita adalah setidaknya kita harus tenang. Yang kedua, ambillah sesuatu yang hangat, misalnya botol diisi air panas, kemudian dikompreskan atau diletakkan di perut kita. Yang ketiga, mungkin bisa mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri. Dan yang keempat, bila hal tersebut masih tidak bisa mengurangi nyeri kita, maka sebaiknya datang ke dokter atau ke IGD supaya diberikan obat anti nyeri yang lebih kuat. Dan apabila kita sudah dinyatakan terdapat batu ginjal atau batu saluran kemih, maka biasanya akan diberikan terapi-terapi yang sesuai. Bisa dari medikamentosa atau obat-obatan saja hingga tindakan. Tindakannya pun macam-macam, dari yang tindakan hanya gelombang sampai tindakan operatif yang terbuka. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga diri supaya tidak bisa terkena batu saluran kencing ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita apabila sedang dalam kondisi yang duduk lama, duduk terus-menerus, maka kita harus sadar 1 atau 2 jam kita harus berdiri dan melakukan aktivitas lain. Misal berjalan, melakukan pemanasan, dan sebagainya. Dan selalu ingat untuk minum yang rutin, minimal 8 gelas sehari. Jadi waktu kita bekerja bisa membawa air minum ya, membawa tempat minum supaya kita rutin minumnya dan kencingnya juga lebih lancar. Seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupa olahraga teratur supaya tidak membuat cairan di dalam ginjal kita menjadi stasis atau menjadi berhenti, tidak bisa berjalan atau tidak bisa mengalir dengan lancar. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.